الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam majelis ilmu di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kita amalkan dari amalan ibadah yang kita kerjakan di hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan bahwa termasuk di antara Adabul Ishrah, adab-adab pergaulan yang baik adalah senantiasa menanamkan rasa malu pada diri kita. Rasa malu yang menyebabkan seorang taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang mengantarkan kepada al-akhlaq al-karimah, kepada husnul khuluq. Rasa malu yang menyebabkan seseorang berusaha untuk menjaga muru'ah, harga dirinya, sehingga dia tidak teranggap sebagai orang-orang yang rendah di hadapan masyarakatnya. Maka rasa malu ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, termasuk dari bahagian keimanan.
telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan istahi min Allah azza wa jalla kama tastahi rajulan min salihi qaumik. Hendaknya kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti malunya kamu kepada orang yang saleh yang ada di kalangan kaummu. Maka demikian pula seorang kepada Allah. Jika seseorang berada di hadapan orang yang saleh, orang yang terpandang, tentunya dia akan berusaha menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang memalukan, yang merendahkan kedudukannya. Maka hendaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala demikian pula. Seseorang yang malu kepada Allah Jalla wa ala adalah seseorang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, memelihara anggota-anggota tubuhnya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pula dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Faman istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma wa'ah. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka dia akan berusaha menjaga dan memelihara kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya, menjaga dan memelihara pandangannya, lisannya, pendengarannya. Demikian pula dia menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Dia tidak masukkan ke dalam perutnya kecuali sesuatu yang dia yakini bahwa hal yang demikian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia menjaga kemaluannya. Dia tidak mengarahkan kecuali kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan bentuk rasa malu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yadhkuril mauta wal bila. Hendaknya dia mengingat kematian dan hal-hal yang buruk, fitnah-fitnah kubur yang akan dirasakan oleh seseorang. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirah, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang melakukan itu, maka sungguh dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa malu yang dikehendaki di sini adalah malu yang semakin mendekatkan diri seseorang kepada Allah, yang mengantarkan dia kepada al-khuluq al-hasan, akhlaqul karimah. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan.
Rasa malu inilah yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah yang dimaksud dengan rasa malu, al-haya'u, dalam pandangan syariat apabila seseorang dengan alasan malu meninggalkan sebuah keutamaan atau meninggalkan satu kewajiban. Ini bukan rasa malu secara syar'i, namun ini merupakan bagian dari kelemahan, dha'af wal ajaz, bukan bagian dari malu yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seorang beralasan malu datang ke masjid. Kenapa? Nanti dibilangin orang alim. Oh, Masya Allah si fulan ini rajin ibadah. Malu saya datang ke masjid. Ya, khawatir nanti dipuji-puji oleh yang lain yang melihatnya. Tidak diperbolehkan yang demikian. Ini kelemahan, bukan rasa malu yang syar'i. Atau misalnya dia mengatakan, wah saya malu untuk datang ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Ini bukan haya yang dikehendaki di dalam syariat. Kata Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan dari manusia. Yang pertama orang yang pemalu, alasan malu akhirnya enggan menuntut ilmu. Sebab kalau dia datang ke majelis ilmu maka dia duduk dengan orang-orang yang baginya itu adalah kerendahan. Sementara dia punya jabatan misalnya. Maka ini rasa malu yang tidak syar'i dan tidak disebut sebagai haya yang syar'i. Dan tidak pula mendapatkan ilmu mustakbir, orang yang sombong. Dengan sifat sombongnya menghalangi dia untuk mendatangi majelis ilmu dan mengambil faedah dari para ulama atau para masyayikh. Sebab dia merasa bahwa dia telah cukup. Dia merasa bahwa dia memiliki ilmu, padahal tidak demikian. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa malu yang menyebabkan seorang terhalangi dari berbuat kebaikan, ini bukan haya, rasa malu yang syar'i yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda pula Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Dan iman tempatnya di dalam surga. Wal bada'u minal jafa' wal jafa'u fin nar. Dan al bada', yang dimaksud al bada' yakni ucapan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan yang tidak senonoh. Al-bada' itu bagian dari al-jafa. Yang dimaksud al-jafa yaitu orang yang memiliki tabiat yang keras dan kasar. Ya. Sehingga dia tidak mengenal dalam hal pergaulan yang baik. Tidak mengenal silaturahim atau yang semisalnya. Tidak mengenal bermuamalah dengan cara yang baik di antara sama manusia. Ini jafa. Orang yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok, maka dia termasuk dari kalangan orang yang seperti ini, jafa. Jika bergaul dengan orang kasar, kaku, keras, dan yang demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jafa'u fin nar,
dan kerasnya tabiat yang menyebabkan dia enggan untuk berbuat kebaikan, tempatnya di dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibn Hibban, dari Abu Hurairah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan al-haya, bahwa rasa malu itu merupakan bahagian dari keimanan, menunjukkan bahwa ini ibadah. Seseorang yang memiliki rasa malu, sehingga menyebabkan dia selalu mengontrol dirinya dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia rendah di hadapan Allah atau rendah di hadapan sesama makhluknya. Yang berikutnya, wa minal mu'asyarati sidqul muru'ah. Dan di antara bentuk al-mu'asyarah, pergaulan yang baik, sidqul muru'ah, kejujuran dalam hal al-muru'ah, harga diri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau mendefinisikan al-muru'ah, kata beliau, isti'malu ma yuzayyinul 'abd wa la yushinuhu. Isti'malu ma yuzayyinul 'abd wa la yushinuhu. Menggunakan sesuatu yang menghiasi seorang hamba dan tidak menodainya. Menggunakan sesuatu yang menghiasi seorang hamba, menyebabkan dia baik, menyebabkan dia terpandang, dan tidak menyebabkan dia ternoda, dan tidak menyebabkan dia direndahkan. Itu namanya al-muru'ah, yang biasa kita sebut harga diri. Maka seseorang ketika dia bergaul, dia senantiasa menjaga muru'ahnya dengan penuh kejujuran, sidq, bukan hanya sekedar berpura-pura, tasannu', ya, bukan hanya sekedar basa-basi, tapi benar-benar apa yang dia perlihatkan, maka demikian pula hakikatnya. Sebab terkadang ada sebagian manusia yang pada saat kita berkumpul dengannya, pada saat kita bertemu dengannya, kita selalu berusaha untuk menyenangkan dia meskipun menyakiti diri kita, memperbaiki keadaannya dan tidak menyinggungnya, meskipun pada hakikatnya apa yang terdapat pada diri kita menunjukkan ketidaksenangan kita kepada dia. Jangan sampai seperti itu seorang dalam pergaulan, menunjukkan bahwa ada cacat dalam pergaulan itu. Mungkin salah satu di antara keduanya ada yang tidak beres. Mungkin dari si akhlaknya buruk, jeleknya dia dalam bergaul, sehingga seorang selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan pergaulan yang tidak ada kejujuran dalam muru'ah tersebut. Seperti halnya ketika ada seseorang, sebelum orang ini masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, bi'sa akhul ashirah. Orang ini seburuk-buruk teman dalam pergaulan, atau seburuk-buruk saudara dalam kerabatnya, dalam keluarganya. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ketidaksenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada orang tersebut. Namun ketika dia masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyambutnya, berwajah manis dengannya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti yang beliau ucapkan sebelumnya.
Sehingga menyebabkan Aisyah radhiyallahu taala heran melihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang ini pergi, maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi kamu mengucapkan bahwa dia itu bi'sa'ul asyirah. Dia seburuk-buruk keluarga yang ada, saudara yang ada di tengah-tengah keluarganya. Namun ketika dia pergi, ketika engkau bertemu dengannya, engkau mengucapkan apa yang engkau ucapkan tadi? Engkau berlemah lembut kepadanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syarran nas man tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhsyih." Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut dari kejahatannya, takut dari perbuatan fahish yang dia lakukan, takut dari lisannya yang keras, yang tajam, yang sangat mudah untuk melemparkan celaan terhadap yang lain. Akhirnya orang meninggalkannya. Kenapa? Takut terhadapnya. Kalau sampai bertemu, tidak terlepas dari celaan, tidak terlepas dari lisannya yang kotor. Maka ini ma'asyaallah rahimakumullah bukan pergaulan yang baik, bergaul dengan orang yang seperti ini. Kita menginginkan masing-masing di antara kita menjaga muru'ah dengan penuh kejujuran, sidqul muru'ah, wa shafa'ul mahabbah, dan kemurnian dalam hal kecintaan. Jadi apa yang dia nampakkan bahwa dia cinta kepada saudaranya memang benar demikian. Itulah yang terdapat dalam hatinya. Jadi kecintaan itu zahiran wa batinan. Secara zahir dan secara batin. Sebab terkadang ada seseorang menyampaikan rasa cinta kepada orang lain tapi hanya secara lisan saja. Dalam hatinya tidak demikian. Dia mengucapkan itu hanya karena mengharapkan hal-hal tertentu dari dunia misalnya. Ya. Maka dia mengatakan padanya, "Saya senang dengan kamu." Atau misalnya dia mengatakan, "Uhibbuka fillah," saya mencintai kamu karena Allah. Namun dalam hatinya tidak demikian. Hanya diucapkan pada lisan saja. Tidak ada hakikatnya dalam batin. Ini bukan shafa'ul mahabbah. Yang dibutuhkan dalam pergaulan adalah kecintaan itu tulus, benar-benar apa yang dia tampakkan itulah yang terdapat di dalam hatinya. Fa innaha la tatimmu illa bihima, karena sesungguhnya pergaulan yang baik itu tidak akan terpenuhi, tidak akan sempurna, tidak akan tercapai kecuali dengan dua perkara ini, sidqul muru'ah wa shafa'ul mahabbah. Sidqul muru'ah, kejujuran dalam muru'ah, dan kemurnian dalam hal kecintaannya kepada saudaranya. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa minha, dan di antara ada pergaulan yang baik, basyasyatul wajhi, wajah yang berseri-seri, senantiasa menampakkan wajah yang baik, tidak cemberut, tidak abus, tidak bermuka masam. Ketika bertemu dengan saudaranya, dia berusaha menampakkan yang terbaik, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan yang beliau anjurkan kepada umatnya. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, falau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan engkau menganggap rendah satu pun dari kebaikan. Meskipun bahagian dari kebaikan itu adalah ketika kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang ceria. Menunjukkan bahwa tidak ada beban ketika bertemu dengannya. Berbeda misalnya jika seorang bertemu dengan saudaranya dalam keadaan cemberut. Ini pasti punya masalah ini orang. Apakah bermasalahnya dengan orang yang bertemu dengannya atau mungkin ada faktor yang lain? Ya. Maka selama memungkinkan
Dan selama diperbolehkan secara syar'i bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, maka itulah yang dianjurkan. Ya, selama orang yang diajak bergaul dengannya termasuk di kalangan ahlul khair, ahlus salah, orang-orang yang baik. Berbeda halnya jika ada hukum tersendiri dalam hal menyikapi orang-orang yang menyimpang misalnya. Nah, ini lain babnya, lain pembahasannya. Bertemu dengan ahlul bid'ah misalnya tanpa senyum, kadang-kadang itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Kenapa? Khawatir jangan sampai seorang melemparkan senyuman, akhirnya terjadi keakraban, akhirnya yang timbul adalah fitnah. Yang terjadi adalah fitnah. Makanya para ulama dalam hal menyikapi ahlul hawa, ahlul bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah yang mengajak kepada bid'ah, mereka keras dalam hal ini. Di antara para ulama ussalaf ada yang mengatakan, itu diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariq fakhudh tariqan akhar." Apabila engkau bertemu dengan ahlul bid'ah di satu jalan, ambil jalur yang lain. Jangan bertemu di jalan itu. Kenapa demikian? Untuk menempuh jalan itu saja enggak boleh. Nah, apalagi untuk melemparkan senyum kepadanya. Sebab apabila kamu berjalan di jalan yang sama, akhirnya kamu bertemu dengannya, akhirnya terjadi pembicaraan, akhirnya terjadi keakraban di antara mereka berdua, binasalah orang ini. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu harus ditempatkan masing-masing pada tempatnya. Yang dimaksud oleh beliau adalah pergaulan di antara sesama kaum muslimin secara umum, di antara sesama ahlus sunnah. Ya. Maka ketika bertemu dengan mereka dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Walutful lisan, dan lemah lembut dalam berbicara, dalam mengucapkan kata-katanya dengan lisannya, tidak dengan keras dan kasar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau keras, engkau kasar, kaku dalam pergaulan, orang akan lari meninggalkan kamu. Tidak ada yang mau bergaul denganmu. Kenapa? Karena sikapmu yang kasar, kaku, keras dalam setiap orang-orang yang kamu bergaul dengannya. Maka dibutuhkan lin, lemah lembut, kasih sayang dalam persahabatan, wasa'atul qalbi, dan kelapangan hati, wabastul yadi, dan membentangkan tangan, maksudnya memberi bantuan apabila saudara kita tersebut membutuhkan bantuan dengan tangan kita, menjadi orang ringan tangan dalam memberi bantuan kepada saudaranya. Saudaranya dalam keadaan susah, dalam keadaan punya masalah, maka kita berusaha untuk membantunya, mengeluarkan dia dari kesulitan tersebut. Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan memberi kemudahan kepadanya di dunia, demikian pula di akhirat. Wa kadhmul ghaidh, dan berusaha menahan amarah. Berusaha menahan amarah. Maksudnya jangan ditampakkan. Kadhmul ghaidh. Dia mampu marah, mampu. Tapi dia menahannya. Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab.
Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam pergulatan. Namun yang kuat, yang benar-benar kuat dalam tinjauan syariat adalah orang yang kuat yang mampu menahan dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan kamu marah. Lalu dia meminta lagi, wasiatkan kepadaku sesuatu wahai Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi wasiatnya, "La taghdab." Jangan kamu marah. Sebab kadang-kadang dengan marah ini menyebabkan seorang tidak terkontrol. Ucapannya tidak terkontrol, perbuatan tidak terkontrol. Waliyadzubillah, jangan sampai kemudian seorang di saat marah terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keburukan. Menahan marah ini merupakan bagian dari al-khuluqul karim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah kita jelaskan, beliau kalau marah yang nampak itu hanya di wajahnya saja, menunjukkan bahwa beliau menahan marahnya. Hanya nampak di wajah. Beliau tidak membalas kesalahan orang dengan keburukan, dengan celaan, dengan cemoohan. Beliau tahan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkul kibri, dan meninggalkan kesombongan. Apabila ada sifat sombong pada diri seorang, dia tidak akan bisa bergaul dengan orang lain. Kecuali apabila orang tersebut selalu akan tunduk kepadanya. Kapan dia merasa dia punya teman-teman ini lebih di atas darinya, maka dia tidak ingin bergaul dengannya. Atau akan menimbulkan hasad. Demikian pula halnya ma'asyiral rahimakumullah, meninggalkan kesombongan dalam artian siap untuk saling memberi nasihat. Ada yang salah, ada yang keliru, maka dinasihati. Seorang yang tidak memiliki sifat sombong adalah seorang yang siap menerima kebenaran ketika diluruskan, ketika dia bersalah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan makna kesombongan, al-kibr, kata beliau, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Siapa saja yang menolak kebenaran, itu namanya sombong, meskipun dia menolaknya dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan wajah yang berseri-seri, tapi dia menolak kebenaran. Itu namanya kibir, sombong. Nah, dinasihati tentang satu amalan, ya akhi ini bid'ah. Oh bid'ah, Masya Allah. Tapi sambil senyum. Tapi bid'ahnya tetap saja diamalkan. Masya Allah, jazakallah khair. Dengan senyuman, tapi tetap saja dia tidak menerima nasihat. Masih saja dengan bid'ahnya. Dalam keadaan dia tidak punya hujjah. Ini namanya kibir. Sombong. Meskipun terlihat sebagai orang yang paling rajin ibadahnya. Meskipun jidatnya yang paling hitam dibandingkan yang lain. Meskipun sorbannya lebih besar daripada yang lain. Kalau dia menolak kebenaran, siapa pun dia, itu namanya kibir. Kesombongan. Ya akhi, angkat kain sarungmu, angkat celanamu, jangan sampai menutupi mata kaki. La jazakallah khair. Tapi tetap saja. Oh, saya enggak sombong kok. Makanya itu enggak sombong. Ya enggak boleh kan kalau sombong. Subhanallah. Jadi nasihati, menolak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakumul isbal."
Fa innal isbala minal makhila. Ya. Hati-hati kalian dari isbalul izar, menurunkan kaki hingga menutupi mata kaki, karena itu bahagian dari kesombongan. Bahagian dari kesombongan. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, suatu ketika ada seseorang di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang makan. Ketika dia makan dengan tangan kirinya. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kul bi yaminik." Makanlah kamu dengan tangan kananmu. Apa kata dia? La astati'. Saya enggak bisa. Padahal dia punya tangan kanan. Tangan kanannya sehat wal afiat. Tapi tetap saya mengatakan, "Oh, saya enggak bisa." Saya enggak bisa. Padahal yang nasihat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak bisa. Ketika ini orang ini mengatakan saya enggak bisa, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La stata'ta. Oh iya. Kamu benar-benar enggak bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidak ada yang mencegah dia untuk menerima nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kesombongan. Subhanallah, seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menghukum orang ini. Fama rafa'aha ila fih, dia tidak mampu mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Lumpuh tangan kirinya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia pada saat itu juga ketika dia menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apabila telah datang kepada kita satu perintah, satu kewajiban, lalu kemudian kita menolaknya dan kita meninggalkannya, khawatir ini disebabkan karena ada sifat sombong yang terdapat pada diri kita, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam dirinya ada seberat biji dzarrah dari kesombongan. Nah, menolak sunnah bagian dari kibr, merupakan bentuk kesombongan. Menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika dia menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyangka bahwa apa yang diamalkan itu lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, imam Madinah, imam Darul Hijrah, negeri hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang kepada Imam Malik, lalu dia bertanya kepada Imam Malik, "Ya Abu Abdullah, min aina uhrim?" Wahai Abu Abdullah, dari mana saya memulai ihram saya? Kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Kamu mulai dari Dzul Hulaifah. Karena memang Dzul Hulaifah ini adalah miqat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang miqat bagi orang yang hendak menunaikan ihram haji atau umrah, bagi penduduk Madinah miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Bagi penduduk Madinah dan yang lewat mulai dari Madinah, miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini ada sekian mil, kurang lebih sekitar 3 mil dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di luar kota Madinah. Ya, perbatasan. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Dzul Hulaifah ini yang biasa orang-orang sekarang menyebut Abyar Ali atau Bir Ali. Bir Ali itu artinya sumurnya Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya penamaan yang tidak ada asalnya. Mereka menghikayatkan tanpa sanad bahwa mereka menyebut nama itu Bir Ali atau Abyar Ali karena di situ adalah merupakan tempat di mana Ali bin Abi Thalib pernah membunuh jin. Ya. Entah dibuang di sumurnya atau gimana. Akhirnya disebut sumurnya Ali. Ini penamaan yang tidak ada asalnya. Yang ada adalah nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzul Hulaifah. Kamu mulai ihram dari Dzul Hulaifah, kata Malik bin Anas. Orang ini mengatakan, saya ingin ihram dari Masjid Nabawi. Saya ingin ihram dari Masjid Nabawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ihram itu dimulai dari Dzul Hulaifah. Dia mengatakan saya ingin ihram dari Masjid Nabawi. Nah, kata Imam Malik rahimahullah, inni akhsha 'alaikal fitnah. Saya mengkhawatirkan kamu akan tertimpa fitnah. Kata orang ini, fitnah apa? Innama hiya amyalun aziduha. Ini hanya beberapa mil saja. Perbedaan beberapa mil, apa susahnya saya mulai dari Masjid Nabawi? Fitnah apa itu? Subhanallah, kata Malik bin Anas. Ya. Fitnah itu adalah fitnah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tertimpa fitnah, fitnah penyimpangan. Atau dia akan merasakan azab yang pedih di dunia sebelum di akhirat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi setiap muslim adalah berhenti pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu ditambah, ibadah ini sempurna alhamdulillah. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, seseorang menolak sunnah menunjukkan bahwa ada sifat kibir dalam dirinya. Wa mulazamatul hurmah, dan senantiasa menjaga al-hurmah, kehormatan. Kehormatan saudaranya, kehormatan temannya. Ya. Dalam artian tidak merendahkan mereka. Dan tidak merendahkan kedudukannya. Wa izharul farah bima ruziqa min ishratihim wa ukhuwatihim, dan menampakkan kegembiraan dari apa yang diberikan rezeki berupa pergaulan bersama dengan mereka dan persaudaraan bersama dengan mereka. Kemudian yang berikutnya beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa minha alla yashaba illa aliman, dan di antara ada pergaulan, jangan dia bergaul kecuali bersama dengan alim, orang yang berilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berilmu kita akan terjaga. Namun yang dimaksud orang yang berilmu di sini adalah orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Yang dengan ilmunya tersebut maka dia menjaga adabnya. Bukan seorang berilmu lalu dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, ilmunya ada di otaknya, tapi amalannya sama sekali jauh dari ilmunya. Bukan ini yang dimaksud. Apa yang dimaksud di sini adalah seorang yang alim, yang ketika dia bertemu dengannya, dia tidak diajak kecuali dalam hal-hal yang baik. Alla yashaba illa aliman, jangan dia berteman kecuali dengan seorang yang berilmu. Aw aqilan faqihan haliman, atau dia seorang yang berakal, faqih, yang faham tentang agamanya, yang halim, yang bijak. Seorang yang bijaksana dalam perbuatannya, dalam tindakannya, dalam kebijakannya. Ada seorang penyair namanya Al-Humaidi.
Dia menyebutkan dalam syairnya, liqa'un nasi laysa yufidu syai'an siwal hadayani min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhil ilmi aw islahi hali. Bertemu manusia itu tidak memberi faedah sama sekali. Bertemu manusia tidak memberi faedah sama sekali. Nah, kecuali apa? Al-hadayan. Omongan-omongan kosong. Kaif halak, bi khair, kam auladak, ya. Omongan-omongan kosong. Qil wa qal. Tambahanlah qil wa qal. Masya Allah, si fulan begini, si fulan begitu. Apa faedahnya? Ini menukil berita dari si fulan dan seterusnya. Qil wa qal. Bertemu manusia tidak memberikan faedah sama sekali kecuali hadayah. Omongan-omongan kosong. Nah, fa'aqlil min liqa'in nasi illa, maka minimalkanlah dalam bertemu dengan manusia. Jangan terlalu sering ketemu orang, terus ketemu orang. Senangnya kalau kumpul. Kecuali li akhdhil ilm, untuk mengambil ilmu, au islahi hali, atau untuk memperbaiki kondisi dan keadaan kita. Kalau bukan untuk mengambil ilmu, atau bukan untuk hal-hal yang bermanfaat, mending menyendiri. Biasakan ma'asyiral muslim rahimakumullah, jangan jadi seorang yang senangnya ngumpul dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Sebagian mereka subhanallah ada yang ngumpul di luar, di jalan-jalan. Nah, entah apa yang mereka bicarakan, gak jelas. Dan subhanallah bertahannya mereka di situ sampai larut malam. Ya, yang ini main musik, yang ini gitaran, yang ini ngomong entah apa yang dia omongkan. Dalam keadaan majelis-majelis yang tidak punya berkah dan tidak ada faedah ilmiah di dalamnya. Tinggalkan majelis-majelis yang seperti ini. Majelis yang memudaratkan. Tinggalkan berkumpul dengan orang-orang yang kalau kita berkumpul dengannya, maka kita akan diajak kepada keburukan. Bukan kepada hal-hal yang bermanfaat. Diajak pergi ke sana kemari. Mau kemana? Entah jalan-jalan. Ya. Kalau kebetulan dapat rumah orang, cungkil rumah orang. Nah, kebetulan ada yang memungkinkan untuk seorang dia ya memzalimi, maka dia menzaliminya. Ini ma'asyiral rahimakumullah, teman-teman yang buruk, tinggalkan. Perlu kita menjaga lingkungan kita. Jika kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini, kita akan seperti itu pula. Kita akan seperti itu pula. Orang yang buruk, dia tidak akan berkumpul dengan orang yang baik. Maka ma'asyiral rahimakumullah, pilih teman. Kita punya teman, dia mengajak kita untuk kebaikan, menuntut ilmu, Masya Allah, ini teman yang baik. Atau dia seorang yang Masya Allah berakal. Sebelum melakukan sesuatu dia berusaha untuk memikirkan terlebih dahulu, ini maslahat, ini baik atau tidak. Nah, jika tidak ada kebaikan padanya, maka meninggalkannya lebih utama. Ini orang yang halim, orang yang bijak. Ya, berteman dengan demikian kita mendapatkan manfaat. Tapi kalau yang sekedar pergaulan biasa, tidak untuk mengambil ilmu, tidak pula untuk memperbaiki kondisi dan keadaan, menyendiri lebih baik. Nah, oleh karena itu penulis kitab ini Abul Barakat rahimahullah ta'ala pada akhir-akhir hayat beliau uzlah. Beliau uzlah. Meninggalkan untuk bertemu dengan semua manusia. Tinggal aja di rumahnya. Nah, ini beliau. Kadang-kadang dari pemerintahan juga yang datang mengunjungi beliau. Tapi untuk beliau mengunjungi yang lain, tidak. Uzlah. Khawatir jangan sampai pergaulan dan banyak bergaul justru akan merusak keadaan. Subhanallah. Dalam riwayat Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun."
yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Ya. Akan datang suatu masa di mana harta terbaik seorang mukmin, seorang muslim adalah kambingnya. Dia tinggal di pedalaman. Dia membalakan kambingnya naik gunung turun ke lembah. Dia meninggalkan manusia. Kenapa? Yafirru bidinihi minal fitan. Dia menjauhkan diri dari fitnah untuk menjaga dan memelihara agamanya. Ya, mending berteman dengan kambing, mengembalakan kambing. Nah, kambing nggak pernah ngajak kita untuk berbuat maksiat. Nah, daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas, yang tidak tentu arahnya, sehingga seorang terbawa kepada yang buruk. Wallahu musta'an. Qala Dhunnun rahmatullahi alaihi, berkata Dhunnun rahmatullahi alaihi, ma khala'a Allahu ala 'abdin min 'abidihi khil'atan ahsana min al-aqli. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan, khala'a, asal makna khala'a naza'a, melepaskan. Maksudnya Allah memberikan pada hamba. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seorang hamba di antara hamba-hambanya satu pemberian yang lebih baik dari akal. Ini pemberian yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang Allah tidak berikan kepada hewan. Dengan akal itu, ma'asyiral rahimakumullah, orang akan dituntun pada kebaikan selama dia memanfaatkan akalnya. Oleh karena itu, orang yang tidak memanfaatkan akalnya, dia tidak akan baik. Sama halnya seperti binatang. Manusia ini, ma'asyiral rahimakumullah, berada dalam posisi di tengah antara malaikat dengan binatang. Manusia di tengah-tengah. Malaikat, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada mereka, namun mereka tidak memiliki syahwat. Binatang, Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat kepada mereka, dan Allah tidak memberikan pada mereka akal. Manusia di tengah-tengah. Allah memberikan pada manusia itu akal dan syahwat. Nah, tinggal dilihat yang mana dari manusia yang lebih mendominasi, akalnya atau syahwatnya. Kalau syahwatnya lebih mendominasi, maka dia lebih mirip kerbau. Iya kan? Kenapa? Dia tidak menjalankan akalnya. Maka dia seperti kambing, seperti kerbau, seperti binatang-binatang. Kenapa? Syahwatnya lebih mendominasi, mengalahkan akalnya. Namun siapa di antara manusia yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka dia seperti malaikat, menjadi seorang yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala qalladahu qiladatan ajmala minal ilm, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengalungkan kepada seorang hamba dengan sebuah kalung yang lebih indah dari kalung ilmu. Ilmu ini hiasan yang terbaik, ma'asyiral rahimakumullah. Ilmu inilah yang membawa seseorang bertakwa, ilmu inilah yang membawa seseorang ke dalam surga, yang akan menjadikan seorang mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Wala zayyanahu bizinatin afdhala minal hilm, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi hiasan kepada seorang hamba dengan hiasan yang lebih afdal, yang lebih utama dari kebijaksanaan. Al-hilm, dari kebijaksanaan, ya, bijak dalam menentukan sikap, berhati-hati dalam memberikan solusi, menentukan satu perkara, suatu keputusan. Wa kamalu dzalika at-taqwa, dan kesempurnaan dari itu semua adalah ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang bertakwa kepada Allah, ini menunjukkan bahwa dia menjalankan akalnya, dan dia berilmu, dan dia memiliki sifat hilm.
Wa qala alaihi salam, dan berkata pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i ay yakuna ikhwanuhu salihin. Di antara kebahagiaan seseorang ketika teman-temannya atau saudara-saudaranya adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Namun sayang sekali ini hadis dhaif. Bahkan sangat lemah sekali. Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan dalam Adabus Suhbah, dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abu Yaqub Al-Madani dan dia majhul. Dan yang meriwayatkan dari Abu Yaqub Al-Madani juga Baqiyah. Dan Baqiyah ini perawi yang dikenal sebagai seorang mudallis. Ya. Oleh karena itu ketika dia meriwayatkan hadis tanpa menjelaskan bahwa dia mendengarkan dari gurunya, maka riwayatnya tertolak. Hadis ini lemah sekali. Min sa'adatil mar'i ay yakuna ikhwanuhu shalihin, di antara kebahagiaan seorang saudara-saudaranya itu orang-orang yang saleh. Namun maknanya ini bagus sekali. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada seorang hamba, dia tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang baik. Masya Allah. Nikmat. Ya. Itu menunjukkan bahwa lingkungan ada lingkungan yang baik. Oleh karenanya, ma'asyiral rahimakumullah, kita berusaha untuk menjaga lingkungan kita. Sehingga dalam pergaulan, dengan siapa kita bergaul. Ya. Bukan berarti kemudian seorang menutup diri, mengucilkan diri, tidak bergaul ketika dia tinggal di sebuah masyarakat. Tinggal di kompleks misalnya. Wah, nggak mau bergaul dengan semua orang. Tetangganya nggak pernah disalami. Nah, ini keliru yang seperti ini. Bukan itu yang dimaksud. Ada orang-orang ketika kita bertemu dengan mereka, ya sekedar, ya, Assalamualaikum, kaifa haluk, min aina anta, kam auladuk, kam zaujatuk. Nah, ya pembicaraan yang sifatnya basa-basi. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Kita tidak bergaul dengannya kecuali sekedar menyampaikan nggih. Ya, ketika bertemu nggih, monggo, ya sudah. Cukup itu saja. Tidak lebih dari itu. Bertanya tentang hal-hal yang sifatnya umum, gimana kabar? Ibu kok enggak pernah kelihatan di mana? Nah, Bapak kemarin kok 3 hari enggak pernah, ada apa? Apa masalahnya? Ya ini pembicaraan umum. Tidak dijadikan sebagai teman akrab, tidak dijadikan sebagai teman berkeluh kesah, ya, teman curhat katanya. Tidak seperti itu. Namun ada pula orang-orang yang kita dianjurkan untuk mulazamah dengan mereka, berusaha untuk menetapkan hubungan yang baik dengan mereka dalam hal pergaulan, ya, pergaulannya ini yang benar-benar itu merupakan isyarah, kita bergaul dengannya. Sebagaimana kita setiap hari bertemu dengan istri kita, ya, sehingga ketika kita bertemu dengannya, kita mendapatkan faedah. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau, orang-orang yang alim, orang-orang yang aqil, berakal, orang-orang yang bijak, sehingga dia tidak mengarahkan kita kecuali kepada kebaikan. Wa minha, dan di antara adab-adab pergaulan yang baik, salamatu qalbihi lil ikhwan. Selamat hatinya terhadap ikhwan-ikhwannya, terhadap saudara-saudaranya. Dalam artian dia selalu menjaga hatinya, hati yang salim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Ibnul Qayyim, al-qalbus salim, hati yang salim itu adalah al-qalbul khali minasyubuhati wasyahawat. Hati yang bersih dari berbagai syubhat dan syahwat. Jadi ketika dia bergaul dengan saudaranya, maka dia menjadikan hatinya itu salim. Dalam artian dia tidak menyimpan hal-hal yang kebencian dalam dirinya terhadap saudaranya tersebut. Tidak ada kedengkian,
tidak ada hasad, tidak ada penyakit-penyakit yang lain, tidak ada ghibah, tidak ada namimah, murni dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bergaul dengan saudaranya benar-benar merupakan pergaulan yang murni, dibangun di atas kecintaan. Wan nasihatu lahum, dan menasihati mereka, saling adanya nasihat menasihati. Wa qabuluha minhum, dan juga bersiap untuk menerima nasihat dari mereka. Jangan hanya satu arah saja, ingin terus memberi nasihat, tidak siap untuk dinasihati. Ya. Selalu ingin memberi masukan kepada yang lain, tidak siap untuk diberi masukan. Maka yang demikian ini kurang baik. Namun yang diinginkan adalah tanasuh. Ketika kita melihat ada kekurangan dari saudara kita, nasihati dengan cara yang baik. Begitu pula sebaliknya. Jangan kita menyangka ketika kita selalu menjadi orang yang menyampaikan nasihat berarti kita yang sempurna. Oh sudah, setiap hari ini orang kerjanya memberi nasihat, sudah nggak perlu dinasihati lagi, sempurna dia. Nggak ada orang seperti itu. Sebagaimana kita memberi nasihat kepada yang lain, kita juga butuh untuk diberi nasihat. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang salah persepsi, salah faham, menyangka kalau seorang itu sudah sampai pada tingkatan alim, ulama, sudah nggak pernah salah sudah. Nah ini keliru. Siapapun siap untuk menerima nasihat dan siap membuka hatinya untuk menerima nasihat dari saudara-saudaranya. Nah, siapapun dia. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, hari yang tidak bermanfaat harta yang kita miliki dan anak-anak yang kita miliki, kecuali yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang salim, yang tulus, yang murni, yang bersih dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Wa qala as-Saqati rahimahullah, berkata as-Saqati rahimahullah, min ajalli akhlaqil abdal, bukan al-abrar yang benar al-abdal. Al-abdal. Min ajalli akhlaqil abdal salamatus sadri lil ikhwan wan nasihatu lahum. Salamatus sadri lil ikhwan wan nasihatu lahum. Di antara akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung yang dimiliki oleh al-abdal. Al-abdal ini merupakan istilah yang masyhur di kalangan para ulama dan diriwayatkan dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud al-abdal yaitu al-ubbad, az-zuhad, orang-orang yang dikenal sebagai ahli ibadah. Al-abdal. Mereka disebut al-abdal dari kata ibdal, mengganti. Ya. Hal ini disebabkan karena mereka mengganti keadaan-keadaan buruk mereka menggantinya dengan al-ahwal al-hamidah, keadaan-keadaan yang baik, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, dari penyimpangan menuju kepada pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bid'ah kepada sunnah. Ini disebut al-abdal. Min ajalli akhlaqil abdal, di antara akhlak al-abdal yang paling agung, yang paling mulia, salamatus sadri lil ikhwan wan nasihatu lahum. Ya. Dadanya, hatinya selamat. Tidak ada kedengkian terhadap saudara-saudaranya. Tidak ada kebencian terhadap saudara-saudaranya, dan menasihati mereka. Menasihati mereka. Demikian pula disebutkan oleh Sa'id bin Abdul Aziz Al-Halabi, dia mengatakan sami'tu Qasiman Al-Ju'i yaqul, aku mendengarkan Qasim Al-Ju'i mengatakan asluddin al-wara', inti agama itu adalah bersikap wara'.
Wa afdalul ibadah mukabadatul lail, dan seutama-utama ibadah adalah berjuang di malam hari dengan qiyamul lail. Wa afdalu turuqil jannah salamatus sadr, dan sebaik-baik jalan menuju surga adalah salamatus sadr, berusaha untuk memiliki hati yang ikhlas, hati yang selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Nah, kadang-kadang kita berselisih dengan saudara kita, kadang-kadang kita berselisih dengan sahabat kita, namun perselisihan itu jangan sampai menyebabkan munculnya kebencian dan kedengkian kita kepadanya. Nah, kita berusaha mengoreksi diri kita masing-masing. Ma'asyiral rahimakumullah. Selama perselisihan itu tidak menyebabkan seorang berselisih dalam hal bid'ah, sunnah, ketaatan, penyimpangan, ahlus sunnah dan hizbiyah, selama tidak demikian. Terjadi perselisihan dalam hal perbedaan pendapat, terjadi silang pendapat, baik dalam masalah fikih atau masalah-masalah sikap-sikap tertentu misalnya. Yang namanya manusia hidup bermasyarakat, kadang-kadang terjadi perselisihan. Namun jangan sampai perselisihan tersebut lalu kemudian menyebabkan timbulnya perasaan dengki kita kepada saudara kita itu, atau kebencian. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau memberikan pelajaran yang baik dalam hal ini. Nah, sikap husnul dzan beliau yang memiliki qalbun salim, wala nuzaki 'ala Allahi ahada, sikap beliau kepada sahabatnya, sikap beliau kepada orang-orang yang menyelisihinya, beliau berlapang dada menerima itu semua. Yunus ibn Abdul Ala, salah seorang di antara para ulama, dia qarinnya al-Imam Syafi'i. Kata Yunus ibn Abdul Ala, "Nadhartu Syafi'iyya yawman fi mas'alatin." Aku pernah berdebat dengan Imam Syafi'i dalam satu permasalahan. Masing-masing ngotot dengan pendapatnya. Nah, lalu kata beliau, "Tsumma iftaraqna," kemudian kami pun akan berpisah. Kemudian kami pun berpisah. Kemudian di waktu yang lain, walaqiyani, dan dia pun bertemu denganku, padahal sebelumnya ketika mereka bertemu debat, masing-masing adu hujjah, masing-masing menguatkan pendapatnya, sampai mereka berpisah dalam keadaan demikian. Namun ketika bertemu, Al-Imam Syafi'i bertemu dengan Yunus bin Abdul Ala, kata Yunus, fa akhadha biyadi, maka dia pun mengambil tanganku. Tsumma qala li, kemudian dia mengatakan kepadaku, nah, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, maksudnya Yunus bin Abdul Ala, kunyahnya Abu Musa, ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, tidakkah sepantasnya kita menjadi orang-orang bersaudara meskipun kita kadang-kadang tidak sepakat dalam satu permasalahan? Tidak sepakat dalam satu masalah, namun ukhuwah tetap dijaga. Ini yang dimaksud dengan salamatus sadr, lapang dada, benar-benar hatinya itu murni karena persahabatan, karena ukhuwah. Jauhkan segala hal yang sifatnya penyakit-penyakit hati yang dapat mengotori persahabatan tersebut. Ini contoh yang pertama dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Contoh yang kedua dari Imam Syafi'i, salah seorang murid Al-Imam Syafi'i yang bernama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini beliau yang meriwayatkan kitab Ar-Risalah. Beliau yang meriwayatkan kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Suatu ketika Imam Syafi'i dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Maka dia pun dijenguk oleh para sahabatnya, murid-muridnya. Termasuk yang menjenguknya adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ketika dia bertemu dengan Imam Syafi'i di hadapan Imam Syafi'i, maka dia mengatakan, "Ya Aba Abdillah," kata Rabi'i, "Ya Aba Abdillah, qawwallahu dha'fak." Wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Syafi'i, semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Apa kata Imam Syafi'i, ya Abu Muhammad, "Lau qawwallahu dha'fi la halakt." Wahai Abu Muhammad, kalau Allah menguatkan kelemahanku, binasa aku ini. Doanya kok kelihatan negatif ya. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Lemahmu semakin kuat, kan gitu. Ya. Kata Imam Syafi'i, kalau kelemahanku semakin kuat, berarti matilah aku ini. Ya. Kelemahan semakin kuat. Lemahnya semakin bertambah lemah. Kalau seperti itu, matilah aku ini. Halakt. Nah, qawwallahu dha'fak. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Ini kalimat subhanallah, terlalu global. Ya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah taala hendak menyampaikan kepada Ar-Rabi' bahwa kalau difahami ucapan ini dengan pemahaman demikian, binasa aku ini. Allah menguatkan kelemahanku. Lemahku semakin bertambah kuat, ya mati aku. Paham ya? Nah, kata Ar-Rabi', lam aqsid illa khairan. Saya tidak maksudkan dari doa saya ini kecuali kebaikan. Ya, apa maksudnya? Maksudnya semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu dan menghilangkan kelemahanmu. Itu sebenarnya maksud dari Rabi', tapi dia mengatakan dengan ungkapan yang seolah-olah justru negatif doanya itu. Qawwallahu dha'fak. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Oh, lemah semakin kuat ya mati. Nah, kata Rabi', saya tidak maksudkan kalimat ini kecuali kebaikan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? "Lau syatamtani sharihan la alimtu annaka lam taqsid illa al-khair." Kalaulah seandainya engkau dengan jelas mengucapkan kalimat-kalimat celaan kepadaku dengan jelas, tidak ada kemungkinan yang lain, aku masih meyakini bahwa kamu tidak maksudkan dari kalimat itu kecuali kebaikan. Nah, lalu kata Rabi', apa yang harus saya ucapkan? Kata Imam Syafi'i, ucapkanlah barra'allahu dha'fak. Semoga Allah menghilangkan kelemahanmu. Barra'allahu dha'fak. Ya, coba lihat Imam Syafi'i. Beliau tidak langsung memfatwa. Kamu ini kok mendoakan kejelekan untuk saya? Tidak. Nah, bahkan beliau mengatakan, kalau kamu mencela saya berusaha untuk mencari kemungkinan yang lain. Tidak ada yang lain kecuali maknanya adalah celaan kepada saya. Tetap saya meyakini bahwa kamu tidak maksudkan itu kecuali kebaikan. Subhanallah. Ini pelajaran yang penting dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga pergaulan. Ya. Untuk bersikap husnudzan kepada saudara-saudara kita. Meskipun kadang-kadang ada, subhanallah, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang dikhawatirkan itu adalah konotasinya negatif. Namun hendaknya kita berusaha membawa kepada yang baik. Dan itu telah kita sebutkan sebelumnya dalam pembahasan tahsin adh-dhann. Tayyib, saya kira ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita bacakan, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan dari pembahasan Hisnul Muslim. Sampai di mana kemarin? Doa memakai pakaian yang baru. Iya. Taib. Yang berikutnya yang keempat, ad-du'a liman labisa thawban jadidan. Doa yang diucapkan kepada orang yang memakai pakaian yang baru. Ada orang pakai baju baru. Maka kita mengatakan kepadanya, tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri
tubli. Artinya tubli itu ya. Meskipun di sini bentuknya fi'il mudhari', tapi maksudnya adalah doa. Dalam artian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pakaian ini padamu ya, engkau terus memakainya sampai usang gitu. Sampai ikhlaq tubli, yani sampai usang. Yani semoga engkau terus diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakai pakaian ini, wa yukhlifullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lain, dengan pakaian yang lain pula. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang memakai pakaian baru, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ilbas jadidan, pakailah dalam keadaan baru. Di sini bentuknya perintah, tapi yang dimaksud di sini adalah doa ya. Doa. Nah, maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu pakaian yang baru. Itu maknanya. Ilbas jadidan. Wa ish hamidan, dan hiduplah dalam keadaan terpuji. Ini juga doa. Maknanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan padamu kehidupan yang terpuji, yang diridhai Allah tabaraka wa taala. Wa mut syahidan, dan matilah sebagai seorang yang syahid, juga doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk di antara orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baghawi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ma yaqulu idza wada'a thawbahu, apa yang dia katakan ketika dia meletakkan pakaiannya, melepaskan pakaiannya. Maka dia mengucapkan bismillah. Ketika kita melepaskan pakaian, kemudian kita menaruhnya, maka kita hendaknya mengucapkan bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza wada'a ahadun thawbahu ay yaqula bismillah. Penutup hijab antara mata-matanya jin dan aurat-auratnya manusia ketika dia meletakkan pakaiannya, maka dia mengucapkan bismillah, sehingga jin tidak bisa melihat aurat-aurat kita. Doa udukhulil khala, doa masuk al-khala, masuk WC, masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Ada tambahan bismillah di depannya, ini dari jalur yang lain, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Bismillah dengan nama Allah, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith. Di antara makna al-khubuth wal khaba'ith yaitu jin laki-laki atau syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena syaitan pun dari kalangan jin yang berjenis kelamin sama seperti manusia. Jin pun punya jin laki-laki, ada jin perempuan. Sebagaimana halnya manusia. Doaul khuruji minal khala, doa keluar dari kamar mandi atau WC. Ghufranaka, ghufranaka, makna ghufranaka Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Hadis dikeluarkan oleh ashabus sunan kecuali Nasa'i. Beliau mengeluarkannya dalam Amalul Yaum wal Lailah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Seseorang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa dianjurkannya beristighfar setelah keluar dari WC, sebab selama di dalam WC seorang berhenti dari berzikir kepada Allah. Sehingga ketika dia keluar, maka dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Ghufranaka.
Adz-dzikru qabla al-wudu, zikir sebelum berwudu. Bismillah. Nah, Masya Allah, syariat ini ringan ya. Gak ada bacaan macam-macam, harus angkat tangan, harus bawa ini, bawa itu, gak ada. Nah, sebagian mereka mempersulit agama ini. Nah, seakan-akan semua harus dilakukan dengan hal-hal yang subhanallah berat-berat. Akhirnya orang takut beramal. Nah, padahal agama ini mudah. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Zikir-zikir yang ringan, yang mudah. Bismillah. Nah, enggak ada aturan-aturan tertentu yang rumit-rumit, yang ruwet. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, tidak ada zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berwudu kecuali di awal dan di akhir. Di sela-sela enggak ada. Karena ada sebagian meriwayatkan mencuci tangan ada zikirnya, berkumur-kumur ada zikirnya, membasuh wajah ada zikirnya, membasuh tangan hingga ke siku ada zikirnya. Iya kan? Nah, tidak percaya, baca Ihya Ulumuddin. Banyak itu disebutkan di situ. Karena memang banyak sekali hadis-hadis palsu tidak ada asalnya dalam buku ini. Ya. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah. Jadi cukup baca bismillah. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Meskipun hadis ini pun menjadi khilaf. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang keabsahan riwayat ini. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Adz-dzikru ba'da al-faraghi min al-wudu, berzikir setelah selesai dari berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini zikir setelah berwudu. Ucapkan ini. Jadi ringan, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Uqbah bin Amir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan ini setelah berwudu, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha sya'. Dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia boleh memasukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah, padahal ringan, tapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Dan boleh menambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini disebutkan tambahan dalam riwayat Tirmidzi. Tanpa tambahan ini pun tidak mengapa ya. Seorang tidak menyebutkan tambahan ini, hanya menyebutkan 2 kalimat syahadat itu cukup. Tapi bagi siapa yang ingin menambah, hadis ini dikuatkan oleh sebagian para ulama dari hadis Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa mensucikan dirinya. Ada tambahan yang lain yang masyhur, waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, ini tidak sahih tambahan ini. Ada doa yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah setelah berwudu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa kafaratul majlis. Zikir kafaratul majlis. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji Engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, aku beristighfar kepadamu dan bertaubat kepadamu. Nah, ini diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil, berzikir ketika keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula
wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, menyandarkan diri hanya kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik. Dan disebutkan dalam riwayat itu bahwa seorang yang mengucapkan ini ketika dia keluar dari rumahnya, maka dikatakan kepadanya kufita wa uqita wa hudita. Engkau telah dicukupkan. Ini Allah telah memberikan kecukupan padamu. Engkau telah dipelihara dan engkau telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha an syaitan, dan syaitan akan menjauh darinya. Syaitan akan menjauh darinya. Wa yaqulu syaitan li akhar, syaitan akan mengatakan kepadanya kepada temannya yang lain, pada sama syaitan, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Bagaimana mungkin engkau akan bisa menggoda seseorang yang dia telah diberi hidayah, dia telah dicukupkan oleh Allah, dan dia telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting memelihara zikir ini. Ketika keluar dari rumah, baca zikir ini. Nah, sehingga dalam perjalanan dia dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari aku tersesat, atau ada yang lain yang menyesatkan aku, au azilla, ataukah aku tergelincir jatuh dalam kesalahan, atau ada yang lain yang menggelincirkan aku dalam kesalahan, atau aku berbuat zalim, atau ada yang berbuat zalim kepadaku, ataukah aku berbuat jahil, atau ada orang yang berbuat jahil kepadaku. Riwayat Ahlus Sunan, dan disebutkan dalam Sahih Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada saat kita keluar rumah, kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan-kejahatan ini. Berlindung diri dari kesesatan, atau ada yang menyesatkan. Sebab kesesatan itu bisa datang dari dua, dari diri sendiri atau dari yang lain, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Az-zikru 'inda dukhulil manzil, berzikir ketika masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah Rabb kami bertawakal. Tsummal yusallim ala ahlihi, kemudian setelah itu dia mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Ini bukan bagian dari zikir ya. Tsummal yusallim ala ahlihi, jangan sampai ada yang membaca ini juga. Ya, jadi cukup dia membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, assalamu alaikum warahmatullah gitu. Ya, jangan baca tsummal yusallim ala ahlihi. Nah, ini tambahan, maksudnya setelah itu dia mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya dihasankan oleh Syekh bin Baz dalam Tuhfatul Akhyar. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia menyebut Allah, ya, mengucapkan bismillah ketika masuk rumah dan ketika dia makan, maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum wala asya. Tidak ada kesempatan bagi kalian untuk nginap di rumah ini dan tidak ada makan malam untuk kalian.
Kelaparan syaitan itu, ya. Nah, menghadapi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rumah itu enggak ada zikir, ya. Nah, masuk ke dalam rumah enggak ada salam, tidak mengucapkan bismillah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam rumah yang paling pertama yang dihadapi adalah televisi atau mutar musik non-stop full 24 jam. Wah, jingkrak syaitan itu. Nah, kalau mereka makan, bareng pesta dengan syaitan. Nah, memang demikian, masyaallah rahimakumullah. Ya, sehingga rumah itu dipenuhi oleh syaitan. Bergembira dia para syaitan. Kenapa? Kenyang mereka. Makan terus mereka mendapatkan bahagiannya. Nginap aja di situ. Nah, oleh karena itu masyaallah rahimakumullah, kadang-kadang ya sampai di antara mereka ada yang diganggu, sampai diganggu fisiknya. Ya, sampai kerasukan. Diganggu oleh syaitan. Dengan faktor-faktor tertentu yang pernah kita bahas ya ketika kita membahas tentang masalah kerasukan ini. Ya, salah satu sebabnya adalah membiarkan rumah itu diisi oleh para syaitan. Nah, sehingga rumah itu waliyadzubillah jauh dari zikrullah, jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dilantunkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala di dalamnya. Doa adz-dzahabi ila al-masjid, doa berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nura fi qabri wa nuran fi idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran ala nur. Ini riwayat ini dari berbagai riwayat beliau satukan, ya, beliau kumpulkan. Padahal ini sebenarnya dalam riwayat yang berbeda-beda. Nah, sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagian lagi diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan yang lainnya. Nah, dan di dalam hadis ini seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi cahaya di seluruh keadaannya, di seluruh anggota tubuhnya. Diberi cahaya. Dan cahaya yang dimaksud di sini ada dua kemungkinan. Cahaya hakikat, yakni secara hakiki, yaitu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin pada yaumul qiyamah. Pada hari kiamat nanti, kaum mukminin bercahaya tubuh-tubuh mereka. Ya, keluar cahaya. Sementara orang-orang munafik redup, gelap. Nah, oleh karena itu orang-orang munafik dan pada hari kiamat karena tubuh mereka tidak mengeluarkan cahaya, pengen ngambil bagian dari cahayanya kaum mukminin. Namun Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang munafik dari kaum mukminin. Sehingga mereka pun dalam kegelapan, kaum mukminin dalam keadaan bercahaya. Cahaya pada hari kiamat. Makna yang kedua, ya, bahwa yang dimaksud nur di dalam hadis ini adalah cahaya ilmu dan hidayah. Ilmu dan hidayah. Sebab ilmu itu adalah nur. Fahuwa ala nurin min rabbih. Ya. Fahuwa ala nurin min rabbih. Nah. Waja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas. Maka dia berada di atas cahaya dari Rabbnya. Nah, Talaq bin Habib ketika dia menjelaskan definisi takwa, dia mengatakan taqwallah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Cahaya ilmu maksudnya.
ilmu. Maka ini dua kemungkinan ini. Yang kemungkinan dua-duanya adalah benar. Cahaya ilmu di dunia dan cahaya hakikat di hari kiamat. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Dan pada lisanku juga cahaya. Wa fi sam'i nura. Dan pada pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura. Dan pada pandanganku cahaya. Wa min fawqi nura. Dan dari atasku cahaya. Wa min tahti nura. Dan dari bawahku pun cahaya. Wa an yamini nura. Dan sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nura. Dan sebelah kiriku cahaya. Wa min amami nura. Wa min khalfi nura. Dan dari hadapanku cahaya. Dan dari belakangku cahaya. Wa ja'al fi nafsi nura. Dan jadikanlah pada jiwaku cahaya. Wa a'zim li nura. Wa azim li nura. Dan berikan padaku cahaya yang besar. Ya. Azim li nura. Yani berikan padaku nuran aziman. Cahaya yang besar. Ya. Di sini disebutkan dua kali. Azim li nura wa azim li nura. Sebenarnya ini perbedaan riwayat. Ya. Tidak disebutkan dalam riwayat bersamaan. Tidak ada riwayat yang mengatakan azim li nura wa azim li nura. Tapi ini riwayat yang berbeda. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi dalam riwayat yang berbeda. Yang maknanya kurang lebih sama. Azim li nura wa azim li nura. Ya. Berikanlah aku cahaya yang agung. Cahaya yang mulia. Waj'al li nura. Jadikanlah diriku cahaya. Nah, jadikanlah untukku cahaya. Waj'alni nura. Dan jadikanlah diriku cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikan padaku cahaya. Waj'al fi asabi nura. Jadikanlah pada ke urat-uratku atau ototku cahaya. Wa fi lahmi nura. Pada dagingku cahaya. Wa fi dami nura. Pada darahku cahaya. Wa fi sya'ri nura. Dan pada rambutku cahaya. Wa fi basyari nura. Dan pada seluruh kulitku cahaya. Allahumma ja'alli nura fi qabri. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya di kuburanku. Wa nuran fi idhami. Cahaya pada tulang-tulangku. Wazidini nura. Wazidini nura. Wazidini nura. Tambahkan bagiku cahaya. Cahaya, cahaya. Wa habli nuran ala nur. Dan berikanlah kepadaku cahaya di atas cahaya. Jadi yang diminta seluruhnya adalah cahaya. Ya, agar kemudian seorang dalam kondisi bagaimanapun dia dalam keadaan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya, sehingga seorang berdoa seluruh tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya seluruhnya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada cahaya dari Allah, tidak akan mungkin anggota tubuh itu akan berbuat kejahatan. Nah, hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, tambahan-tambahan riwayat. Asal hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim, sebagiannya dalam Tirmidzi, sebagiannya dalam riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.